Kisah Misteri Dunia. Kisah Ratu Dewi Anjani menapak sejarah Gunung Rinani, oleh Aneh Unik Mei 05, 2012, pada satu masa di dekat negeri Alengka, tempat para raksasa, tersebutlah sebuah pertapaan yang disebut dengan Gunung Sukendra. Pertapaan itu dihuni oleh Resi Gotama dan keluarganya. Resi Gotama adalah keturunan Batara Ismaya, putra Prabu Heria dari Mahespati. Resi Gotama memiliki seorang kakak bernama Prabu Kartawirya yang kelak akan menurunkan Prabu Arjuna Sasrabahu. Atas jasa-jasa dan baktinya kepada para dewa, Resi Gotama dianugerahi seorang bidadari kahyangan bernama Dewi Windradi. Dari hasil perkawinannya mereka dikaruniai 3 orang anak Dewi Anjani, Guarsa, Subali, dan Guarsi, Sugriwa. Tahun berganti tahun, Dewi Windradi yang selalu dalam kesepian karena bersuamikan seorang Brahmana tua, akhirnya tergoda oleh panah asmara Batara Surya, Dewa Matahari. Terjadi saat sang Dewi sering berjemur telanjang mandi sinar matahari di pagi hari. Terjalinlah hubungan asmara secara rahasia sedemikian rapi sehingga sampai bertahun-tahun tidak diketahui oleh Resi Gotama, maupun oleh ketiga putranya yang sudah menginjak dewasa. Akibat suatu kesalahan kecil yang dilakukan oleh Dewi Anjani, jalinan kasih yang sudah berlangsung cukup lama itu, akhirnya terbongkar dan membawa akibat yang sangat buruk bagi keluarga Resi Gotama, karena rasa cintanya yang begitu besar pada Dewi Anjani. Dewi Windradi mengabaikan pesan Batara Surya, memberikan pusaka kedewataan Cupu Manik Astagina kepada Anjani. Padahal ketika memberikan Cupu Manik Astagina kepada Dewi Windradi, Batara Surya telah berwanti-wanti untuk jangan sekali benda kedewatan itu ditunjukkan apalagi diberikan orang lain, walau itu putranya sendiri. Kalau pesan itu sampai terlanggar, sesuatu kejadian yang tak diharapkan akan terjadi. Cupu Manik Astagina adalah pusaka kadewatan yang menurut ketentuan dewata tidak boleh dilihat atau dimiliki oleh manusia lumrah. Larangan ini disebabkan karena Cupu Manik Astagina di samping memiliki khasiat kesaktian yang luar biasa, juga di dalamnya mengandung rahasia kehidupan alam nyata dan alam kesuragaan. Dengan membuka Cupu Manik Astagina, melalui mangkoknya kita akan dapat melihat dengan nyata dan jelas gambaran surga yang serba polos, suci dan penuh kenikmatan. Sedangkan dari tutupnya akan dapat dilihat dengan jelas seluruh kehidupan semua makhluk yang ada di jagat raya. Sedangkan khasiat kesaktian yang dimiliki Cupu Manik Astagina ialah dapat memenuhi semua apa yang diminta dan menjadi keinginan pemiliknya. Bagi masyarakat Hindu, cupu ini merupakan suatu wadah berbentuk bundar berukuran kecil terbuat dari kayu atau logam. Manik permata, melambangkan sesuatu yang indah. Astagina 8 macam sifat yang harus dimiliki oleh seorang Brahmana, daya sarwa butesu, belas kasih kepada sekalian makhluk, satim, suka memaafkan, sabar, anasunyah, tidak kecewa atau menyesal, saucam, suci lahir batin, anayasa, tidak mengeluarkan tenaga berlebih-lebihan. Jawa, nyengka, ngaya, manggalam, beritikat baik, akarpanya, tidak merasa miskin baik dalam hal batiniah maupun lahiriah, begitu pula dalam hal budi, asprebah, tidak berkeinginan atau bahwa nafsu duniawi, namun dorongan rasa cinta terhadap putri tunggainya telah melupakan pesan Batara Surya. Dewi Windradi memberikan Cupu Manik Astagina kepada Anjani, disertai pesan agar tidak menunjukkan benda tersebut baik kepada ayahnya maupun kepada kedua adiknya. Suatu kesalahan dilakukan oleh Anjani. Suatu hari ketika ia akan mencoba kesaktian Cupu Manik Astagina,
kedua adiknya, Guarsa dan Guarsi melihatnya. Terjadilah keributan di antara mereka, saling berebut Cupu Manik Astagina. Anjani menangis melapor pada ibunya, sementara Guarsa dan Guarsi mengadu pada ayahnya. Bahkan secara emosi Guarsa dan Guarsi menuduh ayahnya, Resi Gotama telah berbuat tidak adil dengan menganak emaskan Anjani. Suatu tindakan yang menyimpang dari sifat seorang resi. Tuduhan kedua putranya membuat hati Resi Gotama sedih dan prihatin, sebab ia merasa tidak pernah berbuat seperti itu. Segera ia memerintahkan Jembawan, pembantu setianya untuk memanggil Dewi Anjani dan Dewi Windradi. Karena rasa takut dan hormat kepada ayahnya, Dewi Anjani menyerahkan Cupu Manik Astagina kepada ayahnya. Anjani berterus terang bahwa benda itu pemberian dari ibunya, sementara Dewi Windradi bersikap diam membisu tidak berani berterus terang dari mana ia mendapatkan benda kadewatan tersebut. Dewi Windradi seperti dihadapkan pada buah simalakama. Berterus terang akan membongkar hubungan gelapnya dengan Batara Surya. Bersikap diam, sama saja artinya dengan tidak menghormati suaminya. Sikap membisu Dewi Windradi membuat Resi Gotama marah, dan mengutuknya menjadi patung batu, yang dengan kesaktiannya, dilemparkannya melayang, dan jatuh di Taman Argasoka Kerajaan Alengka disertai kutukan. Kelak akan menjelma kembali menjadi manusia setelah dihantamkan ke kepala raksasa. Demi keadilan, Resi Gotama melemparkan Cupu Manik Astagina ke udara. Siapapun yang menemukan benda tersebut, dialah pemiliknya. Karena dorongan nafsu, Dewi Anjani, Guarsi Guarsa dan Jembawan segera mengejar benda kadewatan tersebut. Tetapi Cupu Manik Astagina seolah-olah mempunyai sayap. Sebentar saja telah melintas di balik bukit. Cupu tersebut terbelah menjadi dua bagian, jatuh ke tanah dan berubah wujud menjadi telaga. Bagian cupu jatuh di negara Ayodhya menjadi telaga Nirmala, sedangkan tutupnya jatuh di tengah hutan menjadi telaga Sumala. Mitos Yegi hidup di kalangan masyarakat Dieng menyebutkan bahwa telaga Merdada, yang letaknya 3,5 km dari desa Dieng, dianggap sebagai penjelmaan dari Cupu Manik Astagina. Di dekat Telaga Pengilon atau Telaga Cermin, konon cerita, bisa dipakai untuk kaca cermin, terdapat Goa Semar. Masyarakat setempat mempercayainya sebagai bekas tempat semedi Bodronoyo atau Semar. Goa batu ini mempunyai panjang sekitar 5 meter dan dikeramatkan oleh masyarakat Dieng, Anjani, Guarsi. Guarsa dan Jembawan yang mengira Cupu jatuh ke dalam telaga, langsung saja mendekati telaga dan meloncat masuk ke dalamnya. Suatu malapetaka terjadi, Guarsa, Guarsi dan Jembawan masing-masing berubah wujud menjadi seekor manusia kera. Melihat ada seekor kera di hadapannya, Guarsa menyerang kera itu karena menganggap kera itu menghalang-halangi perjalanannya. Pertarungan tak pelak terjadi di antara mereka. Pertempuran seru dua saudara yang sudah menjadi kera itu berlangsung seimbang. Keduanya saling cakar, saling pukul untuk mengalahkan satu dengan lainnya. Sementara Jembawan yang memandang dari kejauhan tampak heran melihat dua kera yang bertengkar, namun segala tingkah laku dan pengucapannya sama persis seperti junjungannya Guarsa dan Guarsi. Dengan hati-hati Jembawan mendekat dan menyapa mereka. Merasa namanya dipanggil, mereka berhenti bertengkar. Barulah mereka sadar bahwa ketiganya telah berubah wujud menjadi seekor kera. Dan mereka pun saling berpelukan. Menangisi kejadian yang menimpa diri mereka, adapun Dewi Anjani yang berlari-lari datang menyusul, karena merasa kepanasan, sesampainya di tepi telaga lalu merendamkan kakinya serta membasuh mukanya, dan
Wajah, tangan dan kakinya berubah wujud menjadi wajah, tangan dan kaki kera. Setelah masing-masing mengetahui adanya kutukan dahsyat yang menimpa mereka, dengan sedih dan ratap tangis penyesalan, mereka kembali ke pertapaan. Resi Gotama yang waskita dengan tenang menerima kedatangan ketiga putranya yang telah berubah wujud menjadi kera. Setelah memberi nasihat seperlunya, Resi Gotama menyuruh ketiga putranya untuk pergi bertapa sebagai cara penebusan dosa dan memperoleh anugerah Dewata, Subali, Tapangalong, bergantungan di atas pepohonan seperti kalong, kelelawar besar, layaknya. Sugriwa, Tapangidang, mengembara dalam hutan seperti kijang, sedang Anjani, Tapangodok, berendam di air seperti katak ulahnya di tepi telaga Madirda. La tidak makan kalau tidak ada dedaunan atau apapun yang dapat dimakan yang melayang jatuh di pangkuannya. Dan untuk melepas rasa haus ia membasahi mulutnya dengan air embun. Beberapa tahun berlalu, Syah dan Batara Guru pada suatu waktu melanglang buana dengan naik lembu andininya. Ketika melewati telaga Madirda dilihatnya Anjani bertapa berbadan kurus kering, timbul rasa belas kasihannya, maka dipetiknya dedaunan sinom, daun muda pohon asam, dilemparkan ke arah telaga dan jatuh di pangkuan Anjani. Anjani pun memakannya, dan ia pun menjadi hamil karenanya. Setelah tiba saatnya, bayi yang dikandungnya lahir dalam wujud kera berwarna putih sekujur badannya. Bayi itu kemudian diberi nama Hanoman, mengacu kepada daun sinom pemberian Batara Guru yang menyebabkan kehamilan Anjani. Dengan demikian dituturkan bahwa Hanoman adalah putra Batara Guru dan Dewi Anjani. Hingga saat ini belum ada teman-teman di Lombok dapat menceritakan mengapa Gunung Rinjani ada di Lombok, hanya mereka bercerita kadang para pendaki saat mencapai caldera dalam keadaan capai suka mendapatkan penampakan dari Dewi Rinjani yang cantik dengan sebagian tangannya dan mukanya berbulu mirip kera. Katanya, jika ada yang tahu kisahnya tolong dilengkapi untuk melengkapi cerita dari gunung yang tercantik ini. Konon dalam kisah kerajaan Majapahit, Damar Wulan dapat mengalahkan Menak Jinggo setelah dia bertapa di Gunung Rinjani. Menak Jinggo menuntut ilmunya di Gunung Slamet. Semakin tinggi tempatnya, maka semakin besar kekuatan supernatural yang akan diperoleh, Allahualam. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau lihat sejarah agama, kitab-kitab itu memang diturunkan di alam bebas seperti puncak gunung dan di dalam gua. https://www.anehdidunia.com/2012/03. Sejak adanya gempa dan tsunami di Lombok di mana penguasa gaib Sang Hyang Nur Cangyaning Nirwana sampai saat ini, pernah mengingatkan Dewi Anjani agar tidak memperkeruh ujian gempa dan tsunami di Lombok, namun ditetap menentang dan akhirnya penguasa Gunung Rinjani sekarang ini diganti dengan Ki Anom.